harus kerja cepat. Kalau enggak keburu pusungnya habis, madunya belum selesai diambil, selesai. Bahaya. Wah! Yang ini cukup agresif nih. Wah! Ini labi-labi, penanganannya juga harus khusus. Ditekan punggungnya, terus megangnya dari samping. Di Indonesia, kita mengenal ada dua jenis madu yang dibedakan menurut jenis lebah dan tempat bersarangnya. Madu hasil budidaya dihasilkan oleh lebah Apis mellifera dan madu hutan dihasilkan oleh lebah Apis dorsata. Tempat bersarang lebah-lebah tadi juga berbeda. Ada yang dibuatkan sarang berbentuk kotak-kotak, lainnya bersarang secara alami di hutan. Nah, kita bawa-bawa daun gini bukan mau kasih makan ternak, tapi kita lagi mau cari madu. Nah, daun ini nanti buat dibikin pusung, tapi kita cari dulu nih pohon yang kira-kira ada madunya di mana. Serangkaian persiapan dilakukan sebelum memulai proses pengambilan madu. Di antaranya pembuatan pengusir lebah dari daun pias. Nantinya alat ini akan dibakar dan mengeluarkan asap tebal. Asap itulah yang membuat lebah-lebah tidak nyaman dan pergi sementara waktu dari sarangnya. Jadi ada banyak cara untuk ngambil madu. Nah, kalau di Paya Benua ini salah satu caranya adalah dengan pakai pusung. Pusung ini nanti fungsinya untuk bikin asap, dan kalau menurut saya sistemnya cukup cerdas sih. Jadi perpaduan antara daun yang basah dengan ranting kering. Ranting keringnya itu untuk bikin api, ngebakar. Karena daun basah kan nggak mungkin bisa kebakar kan. Jadi daun basahnya itu nanti mulai berasap. Pencari madu di Bangka selalu menggunakan bahan alami dalam setiap perburuannya, termasuk alat bantu untuk menaiki pohon. Hal tersebut berguna untuk meminimalkan barang bawaan. Selain itu, bahan-bahannya masih tersedia berlimpah di sekitar hutan. Jadi ini yang menarik buat saya. Ini pohon cempedak di kebun orang sebenarnya sekarang. Tapi yang punya madunya ini bukan pemilik kebunnya, tapi sistem di sini. Jadi siapa yang dapat madunya duluan, yang ngelihat duluan langsung ditandain. Nih pakai ranting-ranting. Terus pulang ambil perlengkapan apa segala macam, ngajak teman-temannya. Nah, langsung mau diambil madunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi emang harus doa dulu biar aman semuanya, karena ini sebenarnya bertaruh nyawa juga. Karena pohonnya cukup tinggi, kemudian lebahnya juga ganas. Jadi harus hati-hati. Inilah momen yang paling mendebarkan menurut saya. Karena setelah diasapi, lebah-lebah akan berterbangan keluar dari sarangnya. Bisa saja kawanan lebah yang panik turun dan menyerang kami karena telah mengusik sarangnya. Untuk itulah saya menggunakan alat pelindung yang umum dipakai warga saat berburu. Ini dia perlengkapan perangnya. Topi udah, kacamata udah, nah baru jaring-jaring. Di alam, lebah berfungsi sebagai salah satu hewan perantara penyerbukan. Kegemarannya mendapatkan nektar, membantu perpindahan serbuk sari suatu tumbuhan untuk menempel pada kepala putik tumbuhan lain. Ini ngap banget, tapi emang harus gini. Saya pikir tadinya pas di atas baru dibakar. Padahal enggak, bahkan kita juga harus mandi asap dulu. Jadi tadi saya sempat masukin asap-asapnya ke dalam jaket, biar semuanya bawa asap. Nggak apa-apa sih ngap, yang penting aman. Lebah memperoleh pasokan makanan dari sari bunga di sekitar tempat tinggalnya. Jika kawanan tinggal dan menetap di hutan,
maka nektar yang diambil tentu dari tanaman dalam hutan. Biasanya lebah jenis Apis dorsata membuat sarang di atas pohon dengan ketinggian 15 sampai 30 meter. Di tempat terbuka, sarang akan mudah terpapar air hujan, mengakibatkan kandungan air yang dimiliki madu hutan berkisar di angka 22%. Dalam setiap koloni lebah, biasanya terdiri dari 3 macam lebah yang memiliki pekerjaan berbeda. Lebah ratu tugasnya hanya bertelur sepanjang hidupnya. Lebah pekerja berfungsi mengumpulkan nektar, memelihara sarang, dan telur-telur. Sedangkan lebah jantan menjaga kelangsungan hidup seluruh koloni. Jadi memang kalau ngambil madu juga ngelihat kondisi anginnya seperti apa. Kalau anginnya kencang, butuh pusung yang lebih banyak. Dan ini kita harus kerja cepat. Kalau enggak keburu pusungnya habis, madunya belum selesai diambil, selesai. Bahaya. Masyarakat Bangka percaya penggunaan alat potong yang disebut semilu ini akan membuat lebah kembali dan membuat sarang baru. Jika menggunakan pisau atau parang dari besi, selain lebih sulit untuk memotong sarang, akan sangat beresiko buat orang di bawah jika terjatuh. Hasil yang diperoleh memang tidak bisa diprediksi. Walaupun dari ukuran sarangnya terbilang besar, namun karena kami terlambat 1 minggu memanennya, maka perolehan cairan manis yang dihasilkan lebah ini hanya sedikit. Sudah menjadi rahasia umum jika madu sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa dapat menggunakannya untuk keperluan pengobatan dan menjaga stamina. Jadi memang kebiasaan masyarakat Paya Benua ya kayak gini. Habis ngambil madu, belum nyampe di rumah, langsung, jadi biasanya bawa bekal singkong rebus, dan langsung dinikmati bersama. Ini rasanya tuh. Selain madu manis, Pulau Bangka juga memiliki madu dengan rasa sedikit pahit. Namun sepertinya saya kurang beruntung, datang di saat sedang bukan musimnya, sehingga perburuan hanya menyasar madu manis.